Pemirsa, sepekan jelang Lebaran, arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama masih terpantau ramai lancar. Meskipun ada peningkatan jumlah kendaraan, namun belum terjadi kepadatan di gerbang tol tersebut. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, belum terjadi lonjakan volume kendaraan yang signifikan. Meski demikian, pihak kepolisian menyiapkan langkah antisipasi dengan rekayasa lalu lintas ganjil genap, kontraflow, dan one way pada 5 April besok. Selain itu, pihak PT Jasa Marga juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku hingga Jumat besok. Sementara kepadatan penumpang juga mulai terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta. Meski Lebaran masih 6 hari lagi, namun mereka mengaku memilih mudik lebih awal demi menghindari penumpukan jelang Lebaran. Antrian penumpang di pintu keberangkatan stasiun Pasar Senen sudah terlihat sejak Selasa pagi. Selain itu, kepadatan penumpang juga memenuhi area ruang tunggu di depan pintu masuk stasiun. Menurut informasi dari PT KAI, di 6 hari jelang Lebaran, 261.000 lebih tiket kereta api masih tersedia untuk keberangkatan tanggal 10 hingga 21 April 2024, baik melalui stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir. Dan kita sama-sama akan mengetahui bagaimana situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2024 saat kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di stasiun Pasar Senen Jakarta dan Aulina Iyasha di gerbang tol Cikampek Utama. Baik, rekan-rekan, selamat sore. Saya ke Jen terlebih dahulu. Jen, mungkin bisa digambarkan bagaimana kepadatan dari para penumpang, ratusan ribu lebih penumpang yang mungkin saat ini menggunakan kereta api sebagai transportasi utama mereka untuk mudik. Baik, Fani dan juga pemirsa, bisa saya gambarkan ya tepat di belakang saya di area ruang tunggu stasiun Pasar Senen. Ini memang jam-jam lagi rame-ramenya ya, Fani dan juga pemirsa. Ini kalau dari pantauan kami, jam favorit untuk keberangkatan para calon penumpang di stasiun Pasar Senen ini terjadi pada pagi hari dan juga sore hingga menjelang malam hari nanti. Dan ini menjadi jam favorit keberangkatan calon penumpang yang berangkat dari Jakarta ya, khususnya dari stasiun Pasar Senen. Dan Fani, bisa dilihat ini di belakang saya ada antrian. Ini adalah antrian masuk dari pintu masuk stasiun Pasar Senen menuju ke peron untuk nantinya mereka masuk ke gerbong kereta. Dan di sini juga ada antrian untuk pencetakan tiket. Jadi mereka ini yang belum mencetak tiketnya bisa mencetak secara mandiri melalui alat yang sudah disediakan di stasiun Pasar Senen. Kemudian mereka bisa mengantri untuk masuk ke dalam peron kereta, begitu Fani. Dan sebagai informasi dari PT KAI sendiri ini menyampaikan bahwa masih ada 261.000 tiket atau kursi yang masih tersedia bagi para calon penumpang yang belum mendapatkan tiket, dan ini bisa dibeli untuk periode keberangkatan tanggal 10 hingga 21 April 2024. Dan ini diantaranya untuk yang berangkat dari stasiun Gambir ada 141.000 tiket, dan dari stasiun Pasar Senen ada 120.000 tiket atau kursi keberangkatan begitu. Dan ini tujuan favorit para penumpang yang datang, maksud kami yang berangkat dari Jabodetabek, ini masih dipegang pada area Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan juga Malang. Jadi bagi para penumpang yang ingin berangkat dari stasiun Pasar Senen khususnya ini bisa datang. Kemudian di sini juga ada layanan porter ya untuk membantu membawakan barang mereka dari area luar atau pintu masuk hingga nantinya ke dalam gerbong kereta begitu. Dan sampai saat ini suasana di stasiun Pasar Senen masih ramai, hingga malam nanti diprediksi juga akan ramai ya, karena masih di jam-jam favorit keberangkatan kereta api. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi atau pantauan arus mudik di tol Cikampek Utama, kami telah terhubung dengan Aulina Iyasha. Aulina, silakan dengan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Jan atas laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan pemirsa, memang pantauan saya di sekitaran gerbang tol Cikatama dari siang tadi hingga pukul 18.38 ini memang masih terlihat ramai lancar. Baik itu dari jalur yang menuju Trans Jawa ataupun jalur yang menuju ke Jakarta. Ya meskipun memang terlihat ramai lancar, namun memang ada sedikit peningkatan yang cukup signifikan dari hari kemarin atau lebih tepatnya dari tanggal 3 April kemarin. Memang sedikitnya ada 26.000 kendaraan yang menuju arah Trans Jawa dan ada juga 15.000 kendaraan menuju arah Jakarta. Dan juga memang untuk kendaraan sendiri masih bisa melaju dalam kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Dan juga saya ingin memberikan informasi mengenai sistem yang akan diberlakukan di sekitaran gerbang tol Cikatama hingga seterusnya ini, yaitu seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni ada 3 mengenai sistem kontraflow dan juga one way dan juga ganjil genap. Ketiga sistem ini akan diberlakukan pada esok hari, yaitu 5 April hingga 7 April, dimulai dari pukul 2 siang hingga pukul 12 malam. Dan untuk tanggal 8 hingga 9 April 2024, seperti yang kita ketahui akan lebih mendekati hari Lebaran, sistem dari one way, ganjil genap dan juga kontraflow akan lebih dimajukan kembali dimulai dari pukul 8 pagi hingga 12 malam. Dan untuk kilometer sendiri dari untuk one way itu akan dimulai dari kilometer 72 hingga 414, dan untuk kontraflow akan dimulai dari kilometer 36 hingga 72, dan untuk ganjil genap akan dimulai dari kilometer 0 sampai dengan 414. Dan juga ada sedikit informasi menarik, yaitu mengenai diskon tarif tol yang memang jika Anda melalui gerbang tol Cikatama dan men-tap in kartu, Anda akan terkena potongan sebesar 20%. Dan ini pun berlangsung mulai dari tanggal 3 April hingga esok 5 April 2024 saja pemirsa. Dan juga saya sedikit ingin mengulas mengenai arus lebaran dari tahun ke tahun ya pemirsa, lebih tepatnya dari tahun 2022, karena seperti yang kita ketahui dari tahun 2020 hingga 2021 sempat dilanda COVID-19 dan akhirnya menyebabkan penyekatan atau adanya larangan mudik dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Dan dari tahun 2022 berdasarkan informasi dari Kementerian Perhubungan ada sekitar 85 juta orang yang melakukan mudik lebaran, dan berikut tahun di 2023-nya pun lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 123 jumlah pemudik, dan di tahun 2024 ini diduga akan lebih besar lagi, yakni sekitar 193 juta pemudik. Kembali ke Fani. Baik, Alina Iyasya melaporkan dari gerbang tol Cikarang Utama atau Cikatama, dan sebelumnya ada Jen Cahyani yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas kawan-kawan, jaga kesehatan, jaga aman selalu. Selamat malam. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 12.000 lebih personil gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait diterjunkan pada operasi ketupat Candi 2024 untuk pengamanan dan pelayanan arus mudik lebaran. Sejumlah sarana dan prasarana telah disiapkan untuk kelancaran dan kenyamanan para pemudik. Apel bersama personel gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait kesiapan pengamanan operasi ketupat Candi 2024 digelar di lapangan parade Komplek Kodam 4 di Ponorogo. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan TNI Polri dan stakeholder akan bertugas maksimal mengamankan mudik lebaran 2024. Sebanyak 12.506 personil gabungan nantinya akan tersebar di 142 pos terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Selain itu, Kapolda juga menjelaskan kesiapan jalur arus mudik di Jawa Tengah, yakni jalur Pantura dan jalur Selatan. Sedangkan untuk di lajur tol, menjadi prioritas utama dan akan dilakukan one way nasional pada tanggal 5-9 April. Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sukun Wartono Indonesia yang telah membantu berdirinya 50 pos keamanan ketupat Candi 2024 serta apresiasi lomba pospam di Jawa Tengah. Prinsip kita, Polri, TNI, dan stakeholder komponen masyarakat siap dalam rangka menjamin kehadiran negara memberikan pelayanan pada masyarakat kita yang akan mudik ke Jawa Tengah. Terus terima kasih Sukun, sudah ada berapa pos, 49 pos Sukun dibantu. Jadi tidak hanya masyarakat, Sukun pun membantu kegiatan kita sehingga meringankan beban para petugas maupun. Kapolda juga mengingatkan agar para pemudik selalu menjaga kesiapan dirinya selama dalam perjalanan, terutama saat pemudik dari Jakarta telah sampai di Jawa Tengah yang merupakan titik lelah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.